Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ithaful Anam bi Ahkami wa Masailis Siyam karya Syekh Ibnu Hizam hafizahullahu taala pada halaman yang ke-255. Halaman 255. Qala Syekh rahimahullahu ta'ala, man i'takafal ashra awakhira famin mata yabda'u i'tikafahu. Barang siapa yang i'tikaf 10 terakhir Ramadan, dari kapan dia memulai i'tikafnya? Fil mas'alati qaulani, pada permasalahan ini ada dua pendapat. Al-awwalu annahu ya'takifu min ba'di salati subhi minal yaumil hadi wal ishrin. Dia i'tikaf dari selesai salat subuh pada hari yang ke-21. Wa huwa qaulul Auza'i. Itu adalah pendapat Al-Auza'i, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i, wal Lais was Sauri wastadallu bi hadisi Aisyah radhiyallahu anha allazi fi sahihaini. Mereka berdalil dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an ya'takifal ashral awakhir. Nabi SAW apabila hendak iktikaf 10 terakhir bulan Ramadan, shallal fajrah, beliau salat subuh, summa dakhala mu'takafahu, kemudian beliau masuk ma'takafahu, tempat iktikafnya. Jadi pendapat pertama, kapan mulai iktikafnya? Afan? Tanggal 21 setelah sholat subuh. Siapa yang ingin iktikaf 10 terakhir Ramadan full, dimulai dari tanggal 21 setelah sholat subuh. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, asani annahu yabda'u min ghurubi syamsil al-yaumal 'ishrina. Dia mulai iktikaf setelah terbenam matahari pada hari ke-20. Jadi 20 Ramadan setelah maghrib mulai iktikafnya. Wa huwa qaulu ashabil mazahibil arba'ati. Itu adalah pendapat pengikut mazhab yang 4. Wa ta'ifatin min ahlil ilmi, dan sekelompok ahlul ilmi. Li'annal ashra tabda'u min ghurubi syamsi. Karena 10 terakhir Ramadan itu dimulai dari terbenamnya matahari pada tanggal 20 Ramadan. Wali hadisi Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an fi sahihaini, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam i'takafal ashral awsata fi Ramadana yaltamisu lailatal qadri. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada pertengahan 10 Ramadan, beliau mencari Lailatul Qadar. Summa banat lahu annaha fil ashril awakhir. Kemudian nampaklah bagi beliau bahwasanya Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir. Faqala, beliau mengatakan, mani takafa ma'i falyabit fi ma'takafihi. Barang siapa hendak i'tikaf bersamaku, hendaklah dia tidur di tempat i'tikafnya. Jadi menurut hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, ya, awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu i'tikaf pada pertengahan Ramadan. Awalnya pertengahan Ramadan itu tanggal berapa, Abdul Razak? Pertengahan Ramadan tanggal berapa? Kalau Ramadan 30 hari, tengah-tengahnya berarti 15-an, ya kan? Kemudian nampak bagi beliau bahwa Lailatul Qadar itu di 10 terakhir. Makanya kan kemarin pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu di pertengahan Ramadan atau di awal Ramadan, itu pendapat yang marjuh, ya kan? Pendapat yang marjuh, yang sangat tipis kebenarannya. Yang rajih, pendapat yang kuat di terakhir Ramadan. Kenapa dia dimulai di 20 Ramadan setelah maghrib? Rizji.
tanggal Hijriah itu mulainya setelah terbit fajar apa terbenam matahari, Rizky? Mana Rizky? Perubahan tanggal Hijriah setelah terbenam matahari atau terbitnya matahari? Bulan Hijriah. Terbenam matahari. Makanya malam ini tanggal 25 kan? 25 Ramadan. Ketika terbenam matahari berubah tanggal Hijriah. Makanya ini malam ganjil nih, 25 Ramadan. Diharapkan Lailatul Qadar. Wa hadzal qaulu huwa rajihu. Ini adalah pendapat yang benar. Jadi siapa yang ingin itikaf 10 terakhir Ramadan, dia mulai pada 20 Ramadan setelah maghrib. Berarti 21 kan masuknya. 21. Jadi full tanggal 21. Bukan tanggal 21 setelah sholat subuh, tapi 21 setelah maghrib mulai itikafnya. Wa huwa tarjihu Syaikhinal Al-Allama Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Ini adalah pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Muqbil. Wa amma an hadithi Aisyah radhiyallahu anha, adapun hadis Aisyah radhiyallahu anha, fa awwaluhu, mereka mentakwilnya bi annahu dakhala min awwalil laili, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk pada awal malam. Jadi awal malam tanggal 21 setelah maghribnya itu. Walakin innama takhalla bi nafsihi, akan tetapi beliau takhalla bi nafsihi fil makan alladzi a'addahu li nafsihi ba'da sholati subhi. Beliau menyendiri pada tempat yang beliau siapkan untuk dirinya setelah sholat subuh. Jadi setelah sholat maghrib itu beliau sudah mulai itikaf, tapi masuk tempat itikafnya misalnya dalam kemah atau tempat khusus beliau itu setelah sholat subuh beliau masuknya. Au annaha aradat annahu yadkhulu makanahu alladzi a'addahu li itikafihi uqiba salatil fajri fi sa'iri ayyamil ashri. Atau beliau ingin masuk ke tempat yang beliau siapkan untuk itikaf uqiba salatil fajri, setelah salat fajar, fi sa'iri ayyamil ashri, pada semua malam-malam yang 10 itu. Wala yata'akhkharu fi musallahu katsiran, beliau tidak pernah mengakhirkan fi musallahu katsiran, beliau tidak pernah mengakhirkan pada setiap tempat sholatnya musallah. Nah, jadi Nabi SAW itu, kata penulis buku ya, masuk ke tempat khusus itikaf beliau itu setelah sholat subuh pada setiap hari dari 10 terakhir Ramadan. Tapi beliau malam-malam di masjid, cuman bukan di tempat khusus. Nah, setelah sholat subuh beliau masuk tempat khusus tersebut. Wah, jelas? Jelas gak? Siapa nama tuh? Dani. Berapa umur antum? Dani. Umur berapa? 13 tahun. Taman SD ya? Itu ya, kalau ditanya umur berapa? 13 tahun. Jangan jawab berapa umur. Umur tidak ada yang tahu. Itu namanya ajal, yang tidak ada yang tahu itu. Kapan matinya ya nggak ada tahu. Tapi umur kan tahu kita lahir tahun berapa. Jadi Dani, kalau mau sholat itikaf 10 atau mau itikaf 10 terakhir Ramadan, dimulai kapan? Kalau mau full, kapan mulainya? Tanggal 21 setelah maghrib. Santa. Jadi antum sholat maghrib di masjid yang antum ingin itikaf. Nah, setelah maghrib itu antum sudah niat itikaf full sampai terakhir kapan itikafnya? Nanti dibahas ya kapan berakhirnya. Hal yabitu lailatal aidi fi ma'taka fihi idza takafal ashral awakhirah. Apakah dia bermalam saat malam Id di tempat itikafnya? Kalau dia itikafnya 10 terakhir Ramadan full. Nah, pertanyaannya itu, apakah saat malam lebaran kita masih itikaf? Orang sudah takbir kan? Sudah Id. Setelah maghrib itu, apakah kita masih bermalam di masjid? Masih itikaf? Pertanyaannya. Istahabba
Ahmadu wa Malikun zalika. Jadi Imam Ahmad, Imam Malik itu menyukai hal tersebut. Wa qala Syafi'i wal Auza'i yakhruju idza ghabatis syamsu. Dia keluar kalau matahari telah terbenam. Jadi kalau sudah Id, matahari terbenam, sudah 1 Syawal, tidak lagi dia itikaf. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Al-Auza'i. Li'annal asyra tazulu bi zawali syahri. Karena 10 malam yang ke-10 itu telah lepas dengan lepasnya bulan, dengan bergantinya bulan. Sudah Syawal, bukan Ramadan lagi. Wa syahru yanqadi bi ghurubi syamsi, dan bulan itu berakhir dengan terbenamnya matahari. Wa hadza huwa rajihu, ini adalah pendapat yang benar. Wala dalila alal istihbabi wallahu alam. Tidak ada dalil akan disunahkannya tetap bermalam pada malam lebaran. Wallahu alam. Jelas enggak? Yusuf, kapan terakhir itikaf? Kapan berakhir? Ketika berakhirnya bulan Ramadan, Yusuf. Kita lebaran kapan nih kira-kira? Tanggal berapa kira-kira lebaran? Kalau di kalender. Tanggal berapa? Nah, misalnya 20 ya. Ya, misalnya tanggal 20. Berarti tanggal 20 Maghrib tanggal 19 berarti kan? Tanggal 19 Maghrib selesai itikaf kita. Kalau misalnya pengumuman dari pemerintah lebarannya tanggal 20, berarti terakhir kita itikaf tanggal 19 Maghrib. Setelah itu antum bebas pulang ke rumah, misalnya makan-makan bersama keluarga di rumah kan, misalnya seperti itu ya. Ma haza yukrahu alal mu'takifi fi itikafihi. Apa yang dibenci, apa yang dimakruhkan atas orang yang itikaf saat dia itikaf. Apa yang makruh saat itikaf itu? Qala al-hafizu rahimahullah fil fathi. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah berkata dalam Fathul Bari, wal jumhuru ala annahu la yukrahu fihi illa ma yukrahu fil masjidi, yakni fi itikafihi. Jumhur ulama mengatakan tidak dimakruhkan pada itikafnya kecuali apa yang dimakruhkan pada masjid, yakni itikafnya. Wa an Malikin tukrahu fihi sonai'u. Adapun Malik memakruhkan saat itikaf itu sonai, produksi. Misalnya antum sambil itikaf, antum sambil produksi hampers untuk jualan. Nah, antum packing hampers di masjid untuk antum jualan. Itu makruh ya, tidak boleh. Jadi itikaf itu fokus ibadah. Tidak sibuk dengan urusan dunia. Namanya itikaf itu fokus ibadah kepada Allah. Wal hirafu hatta tolabal ilmi. Dan profesi dimakruhkan juga. Masya Allah ya. Kata Ibnu Hajar, misalnya antum tukang bekam, sibuk bekam di masjid. Atau antum tukang urut, sibuk ngambil upahan urut di masjid. Tidak boleh. Hatta tolabal ilmi. Nah, kata Ibnu Hajar, sampai pun menuntut ilmu. Makruh, Masya Allah ya. Tapi menuntut ilmu itu bagian dari ibadah juga. Ingat, menuntut ilmu agama itu bagian dari ibadah. An-nazru bi'ityanil masajidi salasati lil itikafi awis sholati. Nazar untuk mendatangi masjid yang 3 untuk itikaf atau untuk sholat. Boleh tak untuk nazar? Masjid yang 3 itu apa maksudnya? Ini Salman ya? Ini aman ya? Aman. Masjid yang 3 itu apa maksudnya aman? Masjid apa saja? 1, Masjid Haram. 2, Masjid Nabawi. 3, Masjid Aqsa. Nah, boleh tidak antum nazar untuk ketiga masjid itu untuk itikaf? Misalnya aman bilang, saya bernazar tahun depan akan itikaf di Masjid Aqsa. Masya Allah ya. Sekarang tidak bisa ya masuk Masjid Aqsa. Masjid Aqsa ditutup. Biasanya ribuan umat Islam sholat di situ. Apalagi terakhir Ramadan ini. Nah, saat ini satu pun tidak ada yang bisa, ditutup. Darurat perang di situ ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah
Syekhul Islam rahimahullah berkata, walakin lau nazara zalika hal yajibu bin nazri. Kalau akan tetapi kalau dia meniatkan nazar untuk itikaf di tiga masjid itu, apakah wajib melaksanakannya? Fihi qaulani, ada dua pendapat. Ahaduhuma, salah satunya, annahu la yajibu bin nazri illa ityanal masjidil harami khassatan. Tidak wajib mendatangi tiga masjid itu kecuali Masjidil Haram secara khusus. Wa hadza ahadu qaulai asy-Syafi'i. Ini salah satu pendapat Imam Syafi'i. Wa huwa mazhabu Abi Hanifah, dan itu mazhab Abu Hanifah. Wa banahu ala aslihi, beliau membangun atas prinsip beliau, fi annahu la yajibu bin nazri illa ma kana min jinsihi wajiban bisyar'i. Tidak wajib bernazar kecuali dia memang wajib jenisnya secara syar'i. Jadi pendapat pertama yang wajib nazar ditunaikan itu kalau dia Masjidil Haram. Pendapat kedua, wa huwa mazhabu Malikin. Ini pendapatnya Imam Malik, wa Ahmad wa ghairihima, dan selain keduanya. Ahmad dan selain keduanya. Annahu yajibu ityanal masjidi salasati bin nazri. Wajib mendatangi masjid yang tiga itu kalau dia bernazar. Walakin in atal fadila agnahu an ityanil mafsuli. Akan tetapi kalau dia mendatangi yang lebih utama, maka cukup bagi dia dari yang mafdul, yang kurang utama. Dari tiga masjid itu, masjid mana yang paling utama? Salman. Masjidil Haram satu. Yang kedua, Masjid Nabawi. Masjidil Haram itu sholat di sana seperti 100.000 sholat sekali sholat. Antum sholat di sini sekali, ya beda dengan sholat di sana sekali. Jadi antum sholat di sini 100.000 kali sholat, baru setara di sana 1 kali sholat. Pengen nggak ke Masjidil Haram? Nah, yang kedua Masjid Nabawi, berapa kali keutamaannya? 1.000. Masjid Nabawi itu 1.000 kali lebih utama daripada Masjid Darul Hadis ini. Jadi antum sholat 1.000 kali di sini, setara di sana 1 kali sholat. Nah itu banyak ya. Makanya antum berdoa bisa ke Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kalau Masjid Aqsa, Salman, berapa kali keutamaannya? 500. Nah, 500. Nah, kalau antum nazar ke sholat ke masjid, itikaf di Masjid Aqsa, boleh antum batalkan kalau antumnya itikaf di Masjid Haram, karena Masjid Haram lebih utama dari Masjid Aqsa. Itu menurut pendapat yang kedua. 100.000. Kalau Nabawi 1.000 kali lebih utama dari masjid biasa. Kalau Aqsa 500 kali. Nah, makanya rugi kan kalau orang umroh, umroh, dia sudah ada di Mekah, bisa sholat di Masjidil Haram, tapi dia jalan-jalan jauh ke Taif, kemana-mana di luar Masjidil Haram, rugi kan? Atau dia menyanyiakan ibadah di situ ya, sibuk jalan sana, jalan sini, belanja sana, belanja sini, rugi sekali. Faiza nazaro ityana masjidil madinati wa masjidi Iliya agnahu ityanul masjidil haram. Nah, kalau dia bernazar ya untuk mendatangi Masjid Nabawi, masjid di Madinah, dan dia juga nazar untuk Masjid Aqsa. Iliya itu masjid yang ada di Aqsa, Masjid Aqsa. Jadi Al-Aqsa itu seperti kompleks. Ada beberapa masjid di situ. Di antaranya Masjid Iliya ini. Cukup bagi dia mendatangi Masjidil Haram. Karena yang lebih mulia, yang lebih utama itu Masjidil Haram. Jadi pilih mana yang paling utama, itu mencukupi. Wa in nazara ityana masjidi Iliya agnahu ityanu ahadi Masjidil Haramain. Kalau dia bernazar mendatangi Masjid Iliya, cukup bagi dia mendatangi salah satu masjid Madinah atau Mekah, Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena Masjid Nabawi lebih mulia dari Masjid Iliya. Masjid Haram lebih mulia dari Masjid Iliya. Wa dzalika annahu qad sabata fis sahihi. Yang demikian sungguh telah sabit dalam as-sahih. Sahih Bukhari ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man nazara an yuti allaha fal yuti'hu. Barang siapa bernazar untuk menaati Allah, maka taatilah nazar tersebut, tunaikan. Wa man nazara an ya'siyahu fala ya'sihi.
siapa yang bernazar untuk memaksiati Allah, maka jangan dia tunaikan nazarnya. Jangan bermaksiat kepada Allah dengan alasan ini sudah nazar, maka dia buat maksiat. Tidak mesti ya. Wa hadza ya'ummu kulla ta'atin. Ini umum untuk setiap ketaatan, sawa'an kana jinsuha wajiban aw lam yakun. Sama saja jenisnya wajib atau bukan. Wa ityanul afdali ijra'an lil hadisil waridi fi dzalika. Dan mendatangi mengamalkan yang lebih utama itu mengamalkan hadis yang ada tersebut. Intaha, selesai dari iqtidai siratil mustaqim. Jelas tak? Jelas nggak? Ya? Anaknya Luqman ini siapa namanya? Yazid ya? Berapa umurmu Yazid? 15? 14? Masya Allah 14 ya. Beruntung kalian ya, umur masih belasan sudah belajar ilmu agama, ya enggak? Beruntung enggak? Anak belajar ilmu agama, fokus belajar ilmu agama di umur 30-an, semenjak Darul Hadis berdiri tahun 2020 kurang lebih ya. Rumah belajar Darul Hadis, itu anak mulai fokus 30-an. Antum dari belasan, mudah-mudahan jadi ulama tuh ya. Dari kecil sudah belajar agama kan. Mestinya antum harus lebih dari anak mestinya. Nanti anak lihat antum kalian sudah besar-besar nanti ketika anak jenggot sudah memutih kan, mungkin antum sudah jadi ulama besar nih. Kalau anak seperti inilah kan. Qala Abu Abdillah waqafahullah, berkata Abu Abdillah Ibn Hizam tuh kunyanya Abu Abdillah, yakni bil hadisil waridi fi dzalika ma akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad, yakni berdasarkan hadis yang ada pada riwayat Abu Dawud dan Ahmad min hadisi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna rajulan qama yaumal fathi, bahwasanya ada seorang laki-laki berdiri pada yaumul fath. Faqala ya Rasulullah, inni nazartu, aku bernazar, in fatahallahu alaika makkata, kalau Allah membukakan Mekah untukmu, ya, membebaskan Mekah untukmu, Fathul Mekah, an usolliya fi Baitul Maqdis, aku akan sholat di Baitul Maqdis. Di mana Baitul Maqdis, Afan? Palestina, Baitul Maqdis. Palestina itu tempat dibunuhnya Dajjal. Ya tak? Bab apa namanya? Abdul Razak. Dajjal nanti dibunuh di bab apa namanya di Palestina? Babul Lut, kalau tidak salah ya. Ya tak? Babul Lut. Nah, di situ Dajjal akan dibunuh. Dibunuh oleh siapa? Di sini Dajjal itu. Dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Itu Palestina ya. Negeri Syam. Palestina itu negeri Syam. Nah, kalau ini aman ya? Aman. Kalau Nabi Isa turunnya di mana nanti? Aman. Nabi Isa itu akan turun di akhir zaman di mana tempat beliau turun? Di Suriah, Damaskus. Di Menara Putih yang ada di Suriah. Wallahu alam, sebagian orang mengatakan Masjid Bani Umayyah nanti di Damaskus itu. Ada Menara Putih, Masjid Bani Umayyah. Wallahu alam ya. Yang jelas di Suriah Nabi Isa akan turun. Ya tak? Kemudian Salman ya, sesuai dengan nama antum, mana tanya. Imam Mahdi akan muncul di mana? Imam Mahdi yang akan memimpin umat Islam di akhir zaman. Indonesia, astagfirullah. Iya, di Madinah, di Arab Saudi, Madinah, ya kan Imam Mahdi. Namanya Muhammad bin Abdullah. Imam Mahdi itu nama beliau sama seperti Nabi Muhammad, bapaknya Abdullah, orang yang muncul di Madinah, dan beliau keturunan Nabi Muhammad, Habib. Imam Mahdi itu di Arab Saudi, Madinah, ya tak? Pertanyaan anak, Yazid, kalau Dajjal muncul di mana Yazid? Dajjal Dajjal muncul di mana Yazid? Di Isfahan.
Tahu nggak Isfahan di mana? Di Iran. Dajjal akan muncul diikuti oleh 70.000 Yahudi di Isfahan, Iran. Paham? Jadi Arab Saudi, negara yang akan muncul di sana Imam Mahdi. Ya enggak? Palestina, tempat akan dibunuhnya Dajjal. Suriah, tempat turunnya Nabi Isa. Adapun Iran, tempat munculnya Dajjal di Isfahan. Benar tak? Nah, itu harus paham ya. Itu berdasarkan hadis ya. Hadis Nabi SAW. Dan pasti benar. Kemudian sampai mana tadi? Oh ya ini. Faqala, karena kata dia, aku bernazar sholat di Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sholli hahuna, sholatlah di sini. Fasa'alahu, dia bertanya. Faqala, bertanya lagi kan? Saya nazarnya di Baitul Maqdis. Kata Nabi SAW, sholli hahuna, sholatlah di sini. Fasa'alahu, dia bertanya lagi. Faqala, fasya'nuka izan, terserah kamu kalau gitu. Nah itu ya. Jadi walaupun dia sudah nazar sholat di Baitul Maqdis, Nabi memerintahkan dia sholat di Masjidil Haram saja. Karena Masjidil Haram itu 100.000 kali lipat keutamaannya dibanding sholat di masjid lain. Adapun Baitul Maqdis hanya 500 kali lipat. Jauh kan? 100.000 banding 500 kali, beda, jauh. Waqad sahahahu syaikhuna rahimahullah fil jami'is sahih mimma laisa fis sahihaini. Sungguh Syekhuna Syekh Mukbil telah mensahihkan hadis tersebut dalam Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fis sahihaini. Wa bawwaba ala muqtadal hadisi. Beliau membuat bab atas konsekuensi dari hadis tersebut bima aslafanahu fi kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah didahului oleh kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi nazar sholat di Baitul Maqdis bisa dibatalkan kalau antum bisa sholat di Masjidil Haram. Nazar itikaf di Baitul Maqdis bisa antum batalkan kalau antum bisa itikaf di Masjidil Haram. Itu ya. Apalagi kalau itikafnya di malam Lailatul Qadar, berlipat-lipat lagi kan. Jadi 100.000 kali 1.000 kali lagi. Berapa afan itu? 100.000 kali 1.000. 100.000 kali 1.000 berapa? Rizki. 100.000 kali 1.000. Enggak terhitung. 100 juta. Ya enggak? 100.000 kan 100 nolnya 3 kan? Ditambah 1.000 nolnya 3, 100 juta kali lipat ya, berlipat-lipat, bahkan lebih. Karena malam Lailatul Qadar itu bukan 1.000 kali, tapi dia lebih baik dari 1.000 bulan. Lebih baik dari 1.000 bulan. Luar biasa ya, kalau antum bisa itikaf di Masjidil Haram. As-safaru ila ghairiha minal masajidi. Safar ke selain 3 masjid. Apa hukumnya? Boleh enggak antum sengaja safar dari Palembang ini, antum pengen sholat di Masjid Istiqlal Jakarta, sengaja pengen sholat di Istiqlal, antum rela safar, boleh nggak? Qala Ibnu Abdul Hadi mengatakan, walau safara min biladin ila baladin mislu an yusafira ila Dimashq min Misra. Seandainya dia safar dari suatu negeri ke negeri lain, misalnya dia safar dari Damaskus. Di mana Damaskus ini? Afan, Damaskus di mana? Suriah. Damaskus ibu kota Suriah. Min Misra, dari Mesir. Jadi dia orang Mesir, dia Kairo, pengen ke Damaskus, pengen sholat di Masjid Bani Umayyah. Li ajli masjidiha au bil aksi, untuk ke masjid tersebut atau sebaliknya, atau dari Damaskus ke Mesir. Au yusafiru ila Masjidi Quba min baladin ba'id, atau dia safar ke Masjid Quba dari negeri yang jauh, dari Indonesia, sengaja pengen sholat atau itikaf ke Masjid Quba, boleh enggak? Nah, lam yakun haza masyru'an bittifaqil a'immatil arba'ati wa ghairihim. Ini tidak disyariatkan berdasarkan kesepakatan imam yang 4 dan selain mereka. Jadi tidak boleh ya. Safar itu hanya boleh ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Aqsa. Selain itu tidak boleh.
Karena sama saja, mau masjid Darul Hadis, mau masjid Istiqlal, sama saja keutamaannya. Tidak ada perbedaan. Walau nazara zalika lam yafi binazrihi bittifaqil a'immatil arba'ati wa ghairihim. Kalau dia nazar seperti itu, lam yafi, tidak boleh ditunaikan nazarnya berdasarkan kesepakatan 4 imam dan selain mereka. Jadi antum nazar mau itikaf di Masjid Istiqlal, tidak boleh ditunaikan. Nah, illa khilafan syazan anil Laisi bin Sa'ad fil masajid. Hanya saja ada khilaf yang nyeleneh. Khilafnya tidak perlu ditoleh. Dari Lais Ibnu Sa'ad fil masajid, tentang masjid-masjid. Wa qala Ibnu Maslamah min ashabi Malik fi masjidi Quba faqat. Dan Ibnu Salamah dari muridnya Imam Malik, beliau membolehkan ke Masjid Quba saja. Yang roji tidak boleh ya, la syaddur rihal, tidak boleh sengaja safar selain ke 3 masjid, Masjid Haram, Masjid Nabawi atau Masjid Quba, Masjid Al-Aqsa, itu yang boleh. Adapun kalau ke Masjid Quba, itu kan kita niatnya ke Masjid Nabawi. Masjid Quba hanya ngikut, saat kita di Madinah kita ke Quba juga, bukan sengaja niat dari Indonesia mau ke Masjid Quba. Ke Masjid Quba itu apa keutamaannya? Abdul Razak tahu tak antum? Salat di Masjid Quba keutamaannya seperti pahala umroh. Misalnya antum di Madinah di hotel, antum ambil wudu ke Masjid Quba, salat di situ, itu seperti pahala umroh. Luar biasa kan? Tapi ada yang lebih luar biasa lagi. Orang yang dari rumah niat menuntut ilmu syar'i ke majelis ilmu di masjid, pahalanya seperti pahala haji. Lebih lagi pahala haji nih. Jangan antum remehkan ya ke majelis ilmu. Itu seperti pahala haji. Faslun fi masaila. Selesai kita ya. Ini selesai kan? Lailatul Qadar kan? Wallahu a'lam bishawab ya. Tentang itikaf selesai. Ada pertanyaan? Fadhal. Itikaf selesai. Mungkin besok kita bahas tentang sholat Id ya. Sholat Idul Fitri. Tentang itikaf selesai. Cukup ya kalau tidak ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Rizki? Nur Razak jelas ya? Mudah-mudahan antum tetap semangat ya itikaf ibadah di 10 hari terakhir Ramadan ini, karena penentuannya itu di akhirnya. Penentuan itu di akhir. Innamal a'mal bil khawatim. Ya enggak? Ya innamal a'mal bin niat, betul. Harus niat ikhlas, harus mutaba'ah sesuai sunnah, dan harus diakhiri dengan husnul khotimah. Ya enggak? Jangan sampai akhir amalan antum di Ramadan ini antum akhiri dengan minggat main PlayStation di luar situ ya. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar.